Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi APBN 2024 dan kerangka ekonomi makro 2025 dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan 4 2024-2025. Sri Mulyani memastikan perekonomian Indonesia pada semester 2 2024 dalam keadaan kondusif karena didukung kebijakan yang mendorong perekonomian. Pada 2024, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,03%. Sri Mulyani mengklaim angka ini menunjukkan resiliensi atau daya tahan ekonomi Indonesia terhadap berbagai guncangan. Dari sisi inflasi, tahun 2024 ditutup dengan inflasi di level 1,6% secara year on year. Angka ini menurun dari asumsi makro APBN 2024 yang 2,8%. Meskipun Sri Mulyani juga mengakui perekonomian Indonesia sempat tertekan oleh volatile food. Sementara itu, Bendahara Negara itu juga meminta persetujuan DPR untuk memanfaatkan sisa anggaran lebih atau soal tahun 2024 sebesar 85,6 triliun rupiah untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Diketahui soal tahun 2024 tercatat mencapai 457,5 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut 85,6 triliun rupiah akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan anggaran tahun ini. Defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi 2,78% terhadap PDB atau sekitar 662 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau 616,2 triliun rupiah. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025. Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 dengan demikian diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era di mana dunia makin multipolar dan tidak predictable. Pemerintah meyakini bahwa untuk mewujudkan ketahanan nasional, maka pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Peranan pemerintah sangat penting, namun tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama private sector, tetap penting. Intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar atau market failure, dan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial. Sementara itu, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengumumkan outlook pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5%. Angka tersebut lebih rendah dari asumsi APBN 2025 sebesar 5,2%. Sri Mulyani menjelaskan semua lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2025. Meski demikian, pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5%. Bendahara Negara itu menyatakan otoritas akan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan instrumen fiskal yang ada untuk melakukan kontrol siklikal. Artinya, pemerintah akan melakukan belanja yang lebih besar ketika ekonomi sedang lesu. Program-program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis, FLPP Perubahan, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada semester 2 2025.